Kita start ya. Oke Pak, sebelum kita ke materi kita perkenalan dulu. Oke Pak Sulaiman, selamat siang Pak Sulaiman. Kita mau memperkenalkan diri Anda. Pak Sulaiman dari kapal mana terakhir? Pak Sulaiman. Ya dari mana? Sulaiman ya? Mas Sulaiman. Sulaiman Has. Batamnya di mana? Tiban Palem, Tiban Lama, Tiban Housing, Tiban Indah. Oh, Tiban Indah. Oke, terakhir kalau mana? Kapal apa terakhir? Kargo jalan mana nanti? Surabaya. Surabaya kemana aja? Surabaya doang. Surabaya Tanjung Priok kamu nggak pernah pulang ke Batam loh. Oke terima kasih. Si Mas Dejavu yang kayak perkenalan diri Anda Pak, dari terakhir kemana mana Pak? Kargo jalan? Papua Maluku. Oke. Ke Mas Asia di kolom mana terakhir? Mau Asia mungkin kamu dari kapal mana? Kamu lah belum naik kapal ya? Berarti anak baru lahir ya? Oke, Rizaldi. Masih Rizaldi. Ya Rizaldi, perkenalkan diri Anda dari mana Pak? Kalau apa dari kapal takbut. Oke. Muhammad Kurniawan. Perkenalan diri Anda dari mana Pak? Perkenalan diri Anda dengan saya dari Kalimantan Kota Baru. Kata ini ya, desa Banjarmasin ini. Kapal mana terakhir? Dari Taput ya. Oke, Suwardi Sian. Mas Suwardi Sian. Ada dengar kopi saya? Suwardi Sian, ya kayak ada monitor suara saya nggak? Suara saya dengar nggak? Suwardi Sian, suara saya dengar nggak? Oke, perkenalkan diri Anda selamat siang dengan saya. Oke, di kapal mana terakhir? Pemula, anak baru lahir. Baru tamat akademi atau baru join dia mau jadi ABK gimana? Baru masuk. Oke. Si Mas Suyadi Hermanto, Pak Suyadi Hermanto. Ya Pak, perkenalan diri Anda Pak dari terakhir mana Pak? Mohon perkenalan diri Anda Pak. Merapat kau ini passenger kapal yang kemarin kebakaran ya? Kapal yang kemarin kebakaran ada nggak? Oh, Anda satu perusahaan dengan kapal yang terbakar itu atau gimana? Oh, situ tidak pakai Marconis, diambil bawa. Waduh, tambah ribet lagi nih jadinya udah. Oh, jadi belum pernah ngambil ijazah perwira niaga sebelumnya Pak? Bagaimana?
kan dulu kan kalau saya juga ngambil gitu Pak, dari status markonis dia penyetaraan apa namanya, ijazah perwiranya dulu bisa dapat Pak. Jadi markonis setara dengan ANT3 Pak. Bapak nggak ada ngambil kesempatan nih? Loh Bapak yang udah di atas 97, belum, bukan di bawahnya 97. Oh, oke. Muhammad Mukti. Muhammad Mulki. Selamat siang Mulki. SMK perkenalan diri dengan saya di mana terakhir? Kapal apa? Kargo rute jalan mana Pak? Mana punya? Middle East. Mana Middle East nih? Banyak nih Middle East ya. Daerah Qatar kan ada, daerah Abu Dhabi. Oke, kita kembali ke materi. Ini sifat muatan berbahaya daripada biosafety ya, chemical. Jadi kita kembali ke upaya pencegahan terjadi kontaminasi. Jadi Bapak kan sudah mengikuti hari pertama ya. Ini hari ke-5 dari tanggal 3. Sekarang udah tanggal 7. Nanti besok Bapak terakhir. Mungkin Bapak udah diberitahu akan ada praktek atau enggak tahu ya. Udah diberitahu Pak masalah praktek. Udah diberitahu ya? Oh udah ya. Oke. Ya jadi Oke, jadi pada prinsipnya bongkar muat ini adalah di sini dikemukakan ada 5 yang kita harus ketahui Pak. Itu materi biosafety ini bisa Bapak rekap ya, bisa diambil PDF-nya atau nanti di print out atau dijadikan buku, terserah nanti Bapak yang menggunakan buku ini. Jadi saya cuma menyampaikan materi yang sudah berjalan ya. Di sini prinsip pemuatan itu ada penanganan muatan adalah melindungi kapal dan melindungi muatan, terus awak kapalnya atau ABK, terus memanfaatkan ruang muatannya, memanfaatkan tentunya menggunakan pengurangan muatan itu semaksimal mungkin, jadi muatnya sebaik mungkin ya. Terus mengatur muatan agar muatan itu dilaksanakan cepat, jadi muatannya tidak delay Pak. Nah, jadi melindungi kapal ini pertama ini adalah muatannya. Melindungi kapal itu, jadi kapal itu tidak stabilitasnya bagus Pak. Jadi nanti pas dia kapal layar muatannya tidak tercampur dengan muatan lain, kontaminasi. Terus kapalnya tidak mengalami kebocoran ya. Kapal ibaratnya kapal itu dalam keadaan safe ya, full and down, muatnya bagus ya. Terus ini kapal ibaratnya kata muatan kapal itu layak untuk berlayar ya, untuk membawa muatan berikutnya. Terus melindungi muatannya ini ibaratnya melindungi muatan itu tidak kontaminasi, muatan itu terjaga, muatan itu tidak bocor, muatan itu tidak ada bercampur dengan got atau muatan dengan lain, atau muatan itu basah tidak bercampur dengan muatan lain jenis ya. Muatan itu juga muatan itu syarat dengan kapalnya, istilahnya tidak lebih muatan dan tidak kurang muatan. Jadi muatan itu tidak ada klaim kekurangan ya. Kalau dia kurang sedikit pun akan diklaim dan ada ganti rugi ya. Terus melindungi awak kapal atau buruh yang muatannya di bagus ya, awak kapalnya tidak cedera Pak. Awak kapalnya bekerja dengan baik, awak kapalnya tidak ada mengalami kecelakaan, awak kapalnya dia
melaksanakan perintahnya Mualim 1 itu dikerjakan dengan baik. Awak kapalnya ibaratnya tidak tidur ya, pada saat jaga dia tidak di back, dia tidak mengalami kapal jadi overflow, atau pada saat dia jaga dia kalau tidur kapalnya mengalami kemiringan. Jadi betul muatannya dijaga dengan baik. Pemanfaatan uang muatan ibaratnya dibilang maksimal ini adalah muatannya itu dia tidak kurang tidak lebih, jadi maksimal sudah stop. Jadi sesuai dengan petunjuk perintah DO nya ordernya Mualim 1 harus sesuai dengan maksimal kategori full and down. Misalnya syarat maksimum di perumpamannya dia pas, tidak kurang ya. Jadi tidak overflow. Terus muatan-muatannya bukan cepat, cepat juga tidak delay Pak. Tidak delay, cepat, tidak ada kerusakan pada mesin pompanya. Jadi kalau chemical ini tidak rusak dengan pompa, terus tidak sumbat di line kargonya tidak sumbat, terus tidak patah kerannya Pak. Kerannya yang dibuka itu tidak patah ya. Pada saat dia melaksanakan pembongkaran, terus tidak terjadi kebocoran ya. Bongkar muatannya tidak jadi kebocoran, karena kadang di pipanya ada bocor gitu Pak ya. Kadang di kargonya ada bocoran ya. Jadi menimpa seluruh ruangan, misalnya kayak tumpah ke air balas, atau tumpah ke ruang mesin, atau tumpah ke bocornya ke ruang pompa. Jadi semuanya terlindungi. Nah di sini juga faktor yang dapat menyebabkan terjadi kegagalan persemuan bongkarnya adalah kurang kerjasama BK. BK Pak biasanya yang baru ya, kayak macam tadi tuh yang berapa orang tadi, ada sekitar 2 orang yang saya sudah komunikasi. Misalnya baru nih Mas, yang Anda yang baru nih, misalnya baru join. Jadi kalau baru join itu nanti ada ABK yang lama atau yang sudah senior. Kalau senior kita nih seniority, kita belajar sama mereka Pak. Kita belajar sama mereka apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus diikuti. Pada saat pemuatan chemical ini, Anda harus betul-betul mengamati, mencermati. Misalnya kita nih orang baru, dia memutarkan keran, pipa kerannya kita Pak. Putar, terus pas membuka itu dirasa. Jangan main putar aja, tiba nanti jedol. Bawahnya dol, tidak bisa di close, akhirnya ini masalah ya. Karena kalau sudah dol, di kerannya kalau sudah dol, valve-nya itu dia kalau mau bongkar susah Pak. Kenapa? Muatannya sudah ada di dalam. Muatan sudah di dalam, kita mau bongkar nggak bisa karena masih terjadinya muatan. Karena kalau dia dolnya valve itu dol, itu dia di paling bawah, dasar bawahnya banget, itu kita harus mengerjain membuka sealnya itu, membuka baut yang di bawahnya, yang bawahnya, sedangkan kita membongkar bautnya itu tertindih dengan muatan. Jadi makanya kalau pas membuka keran valve itu harus dirasa gitu, diraba gitu. Ini kira-kira kayak macam setir mobil Pak. Setir mobil itu kalau kita putar kan ada batasnya sekitar 30 derajat atau 20 derajat. Nah, itu sama juga dengan valve. Valve itu kalau dibuka, bongkar itu kalau kita rasa udah berhenti, ya jangan dipaksa harus ditutup, dibuka paksa gitu, nanti dia dol, dia punya bawahnya. Nah, itu yang sering terjadi, dia karena dolnya itu atau tidak bisa mengunci atau tidak membuka, akibatnya kita jadi punya kerjaan Pak. Kenapa? Karena kalau kapal kosong, muatan kosong, itu masih bisa kita kerjain ya. Di geladaknya masih kosong, tangkinya masih kosong. Tapi kalau tangkinya ada muatan, otomatis kita mesti bongkar dari bawah karena tertindih dengan muatannya. Jadi muatan itu nggak bisa dibuka, nggak bisa dibongkar karena tadi valve kerannya terkunci. Itu masalahnya. Jadi kalau ABK baru tuh kadang dia harus paham bagaimana sih membuka kerannya itu. Belajar
kita belajar dari orang yang seniority, lihat gimana bukanya, terus gimana menutupnya, itu harus diperhatikan dari segi-segi kerja di lapangan gitu. Jadi jangan sampai nanti anda tidak paham dengan bongkar keran atau valve gitu. Itu penting karena kalau tidak bisa dia akan bisa tidak bisa bongkar dan tidak bisa menutup ya. Akibatnya kita pas lagi loading masuk di cargo lane itu kargonya tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam itu, atau kargonya akan tidak bisa menutup cargo lane tadi karena kargo itu masuk terus ke dalam situ pipanya. Jadi akibatnya overflow itu keluar dari bentuk kapasitas. Misalnya kita ngisi air nih, air waktunya udah tutup, kerannya ditutup, dikunci, ternyata tidak bisa dikunci, terus airnya keluar terus ke dalam ember, otomatis ember kan airnya kepenuhan. Sama juga ke tangki, pas kita mau isi cargo lane itu keran baloknya bocor atau tidak bisa dikunci, akibatnya kan keluar terus tuh cargo lane ke dalam tangki, dan itu tangki itu akan meluber keluar. Itulah yang terjadi namanya overflow, tumpahan minyak. Tumpahan minyaknya di dek, yang jadi kerjaan kita yang berat, jadi nah itu yang terjadi pada saat kita tidak memahami prosedur kerjanya. Nah ini proses bongkar muat ini mulai dari persiapan tangki sebelum mati. Jadi tangki itu kalau di sini dipilihkan ada istilahnya tank cleaning, pemeriksaan tangki. Jadi tangki ini di cleaning dibersihkan sebelum dia memuat, sebelum dia masuk terminal sandar, dia di abu jangkar, dia harus bersihkan tank cleaning tangki. Tangkinya misalnya bekas muatan solar nih, motor solar mau ganti premium, mau ganti kayak muatan jenis lain, itu harus betul-betul di-cleaning dulu, dibersihkan. Sama juga kayak kita misalnya Pak mengisi topak botol ini nih, kayak botol misalnya botol minyak wangi juga ya, otomatis kan minyak wangi yang pertama yang kita isi ini harus dibongkar dulu, dan terus dibilas dulu, dibersihkan dulu. Jadi lagi dibersihkan bahwa gunanya biar apa, bersihkannya biar nanti ini tidak kakinya tidak tangkinya tidak bau bekas muatan yang sebelumnya nih, yang minyak wangi yang sebelum ini. Saya mau jawab ini silver, baunya jangan sampai bau silver lagi, kalau bisa baunya bau lain gitu loh Pak. Jadi ditukar dan ini dibersihkan dulu, semuanya dibersihkan, dibilas pakai air, namanya tank cleaning Pak. Jadi tank cleaning untuk membersihkan tangki. Jadi harus betul diperhatikan semua. Pemeriksaan tangki ini 3 kali secara titik, biasanya makan waktu 1 sampai 2 hari. Jadi tank cleaningnya kita 2 hari Pak. Capek bukan luar biasa Pak ya. Kalau udah tank cleaning Bapak harus siapkan window pump, selang, terus pompa, terus pemadam portable dan lain-lain. Terus kedua jangan lupa tangki yang dibersihkan, Bapak harus betul tangki itu bebas dari oksigen. Jadi pas mau masuk jangan Bapak terjadi pingsan di dalam atau meninggal di dalam. Gitu. Jadi harus diperhatikan tangkinya masuk ke dalam itu harus free gas. Oke, jangan sampai Bapak nanti pingsan di dalam atau meninggal di dalam, itu yang bahaya. Jadi harus diperhatikan dari segi keselamatannya gitu Pak. Ya, paham Pak ya? Jadi sesuai yang proses muatan tadi berarti benar-benar dijelaskan dengan baik. Terus ini adalah penamatan yang kendalanya mau ada kurang peralatan. Kurang peralatan itu peralatannya misalnya kita udah mau tank cleaning, peralatannya rusak. Nah, misalnya kita mau pakai welder pumpnya rusak karena nggak ada spare. Ya biasanya gitu jadi kalau nggak adanya welder pumpnya rusak tadi, jadi tiba-tiba tidak bisa kita mengerjakan sesuatu. Terus kedua, keterampilan krunya tadi, kalau kru baru otomatis kayak kita ini baru ya, kita harus ikuti, kita lihat dulu deh apa sih yang dikerjain gitu, lihat dulu, dijelaskan dulu apa yang mesti ya. Terus ketelitiannya jangan terlalu Pak, misalnya sebelumnya kita masuk
teliti dulu, jangan main masuk aja tuh udah pregas belum, jangan sampai nanti pas masuk teliti kita pingsan ya. Jadi harus diteliti dulu tuh tangkinya, jangan sampai nanti dengan tangkinya bermasalah gitu loh ya, gitu. Atau bapak tidak teliti nih, main turun tangganya ternyata keropos. Kalau bapak masuk ke ruangan itu tangga bawah tangki itu harus diperiksa loh pak, jangan sampai tangga tangki itu bapak nanti pijak ternyata tangga tangki itu keropos. Besi ini lama-lama bisa keropos pak, bisa karat, keropos itu karat ya. Jadi kekokohan besi itu akan menjadi bencana bagi kita atau kesalahan bagi kita karena kita tidak teliti. Sering terjadi ABK meninggal di dalam tangki. Yang salah pak, di kapal tanker itu rata-rata ABK sering terjadi meninggal di dalam tangki atau pingsan dalam tangki atau kecelakaan dalam tangki. Karena kalau kita ada kecelakaan pak, bapak kalau ada kecelakaan bapak seumur hidup pak, bapak tidak akan bisa bekerja di kapal itu. Apalagi yang anak muda kan cepat tuh pengennya kerjanya buru-buru, tidak teliti. Itu menjadi penyebabnya akan terjadi kecelakaan. Banyak pak, ABK saya sering terjadi kecelakaan pak, kakinya patah, pinggulnya bergeser pak, terus tulangnya kesleo, terus dia punya kepalanya ketiban benda, terus kupingnya kena tali, terus tangan kita patah atau ini siku kita ini tergeser atau bahu kita ini kena benda, itu sering terjadi gitu. Tapi kalau turun ke dalam tangki itu, setelah kita turun itu keropos itu rata-rata karena tangki itu udah semakin tua usianya gitu. Jadi kalau kapal-kapal yang udah tua tuh rata-rata harus dilihat tuh tangga susurannya. Kan model tangga itu kan tegak lurus, dan bapak dia harus perhatikan bahwa apa yang bapak pijak di tangga itu betul-betul kuat apa tidak. Kalau bisa pak ya, kalau bapak nanti kerja itu cari orang ABK yang badannya kurus, jangan pakai orang yang gemuk dulu. Yang ada berarti pak ya, yang sering bapak harus lakukan adalah pada saat bapak turun ke tangki pijak tangga itu cari ABK yang kurus badannya, yang kecil badannya. Kenapa? Takutnya pas bapak pijak tangga itu tangganya jebol, kan tangga kan dari besi, karena saking banyaknya terendam dengan minyak itu lama-lama keropos, karatan. Sama dengan kapal itu pak, penyeberangan itu yang Merak Koni kan rata-rata kan kapalnya kan kapal bekas, kapal-kapal yang ex Jepang itu yang dimodif lagi, bangunannya dibarui lagi. Ya, misalnya gini pak, bangunannya tahun 90 udah lama, dibarui lagi tahun 97 atau ditambah naik ke tahun 2000. Itu ketahuan setelah apa? Setelah dia masa operasionalnya karatannya tebel, kan karat decknya itu kan tebel tuh. Itu kalau diciping pak, ketok pakai palu itu jebol, bisa bolong ke bawah ke mesin. Saya pernah mendapati dulu di Merak Koni itu deck, second decknya itu tebel karatnya pak. Itu dari biasanya karat, kita kan tahu tuh kalau beda kapal baru dengan beda kapal lama itu kalau dikarat diciping itu lama-lama jebol loh, gede loh, segini loh, bisa gede gitu. Taruhlah jebolnya segini deh, segini. Ini jangan salah loh pak, itu pembuktian bahwa kapal itu bangunannya baru atau tidak baru itu cuma kadang di luarnya aja pak, baru tuh dipoles tuh, dikasih ganti kan platnya sama orang sana. Kelihatan waktu survei kan lolos tuh, tapi di dalamnya belum tentu diganti semua, decknya tuh belum diganti semua. Pas lagi diketok itu bocornya gede segini loh pak, atau botolnya besarnya bisa kayak selubang ember gitu loh, ember yang gede itu gede. Atau kayak gimana sih kalau kita apa ya, dari kecil gini nih, lubang kecil gini nih, ini bisa masalah loh pak. Kalau deck itu bocornya sebesar gini nih bisa jadi masalah pada saat dia belayar
trauma ngambing ini bisa masuk air. Kalau ini udah masuk air, udah risikonya apa? Kita mesti jalannya mompa gitu. Jadi setiap belayar mesti pompa, mesti belayar. Kenapa? Deknya bocor karena nggak pernah diganti. Waktu dok dia dilosin aja nggak pernah diganti. Kenapa? Dibiarkan aja kadang oh ini anggap nggak biasa para kecil. Tapi jangan salah Pak, nanti kecil-kecil gini lama gede dia melabar dia mulai gede gitu. Ya akibatnya dia apa? Gede. Tunggu dia jadi eksiden dulu. Di Indonesia kan terjadi gitu Pak. Kapal eksiden dulu baru diganti Pak. Asuransi tidak akan ganti kalau kapal belum ada eksiden. Yang salah loh Pak ya. Kapal diganti uang asuransi itu setelah jadi eksiden. Kayak Bapak nih, Bapak belum eksiden, Bapak dibayarin ke asuransi kerja kapal. Tapi Bapak tidak diasuransi, nggak mungkin, pasti diasuransi dong. Ya kan? Diasuransi. Tapi setelah asuransi itu dia akan membayar apabila Bapak udah kecelakaan. Diklaim. Sama juga kapal kalau sudah terjadi insiden kecelakaan misalnya kayak tubrukan atau kebakaran itu baru diganti. Kenapa ya? Memang sengaja begitu. Sama juga di darat Pak, pasar Impres Jakarta. Pasar kalau tidak kebakaran dulu nggak diganti asuransinya. Kalau belum terjadi insiden, kalau ada insiden baru ganti. Gitu nih. Sistem itu gitu nih. Ini nggak akan mungkin begitu seperti kalau tidak akan terjadi insiden. Sama juga ABK saya nih. Nah, waktu itu pernah ini kebakar Pak nih. Ini kebakar nih Pak, kena mesin nih pemanas Pak. Jadi dia masuk ke kamar mesin, terus dia buka itu pemanas, ini kebakar Pak. Sampai habis meleleh nih, sampai sini nih, meleleh nih. Ini melepuh dia Pak. Daging luarnya melepuh. Itu baru dibayar Pak. Baru diklaim. Baru istirahat. Tapi kan kita jadi kecelakaan Pak dari segini masuk. Jadi badan kita cacat Pak. Jadi badan tuh kalau kebakar tuh kayak keriput gitu loh Pak. Saya sendiri. Pas setelah dia kembali bekerja dia kalau nggak salah sampai 5 bulan atau 6 bulan dia baru sembuh Pak. Lama istirahat. Nah setelah kejadian itu dia badan kondisinya tuh jelek Pak. Jadi harus operasi plastik untuk kulit. Nah, jadi kalau dipikir baik ya Pak kalau misalnya pekerjaan, jadi harus bisa memikirkan apa yang akan terjadi risiko kalau kita masuk ke dalam ruangan ini, seperti ruangan tangki. Ya, jadi harus memikirkan dampak risiko kalau kita masuk ke dalam tangki. Tidak akan mengalami insiden baik diri saya atau diri kawan kerja saya. Yang kedua, Bapak harus pastikan bahwa tangki masuk ke dalam pada saat pemeriksaan itu di pre-gas. Jangan ada bau-baunya. Jadi pastikan dulu bahwa detektor CO2-nya 0%. Kalau masih ada 0 sekian 10% jangan Pak, masuk dulu. Jadi sekitar 0,1 atau 0,2 baru kita masuk Pak. Jangan sampai 0,10 Bapak masuk, jangan Pak. Bahaya Pak. Walaupun dia kecil oksigen Pak, nanti Bapak menghirup udaranya Bapak pingsan jalan. Ya. Itu kecelakaan biasa terjadi di kapal tongkang. Bukan di kapal, di tongkangnya. Di tongkangnya karena bocoran masuk di pompa dulu. Setelah itu mau dilas. Mau di welding nih Pak, mau ditambal Pak, ya kan? Jangan salah loh Pak, kalau kita mau welding di tangki dalam, kita harus pakai exhaust. Jadi membuang bau asap kelas itu harus betul-betul dibuang pakai pompa, disedot, baunya disedot. Kenapa? Kalau tidak disedot, asapnya bisa terjadi insiden kematian Pak. Kematian atau pingsan, tapi tidak kematian. Kenapa? Keracunan. Karena udah lama di dalam tangki. Tapi kebanyakan ternyata nggak pernah. Nggak ada orang welding di dalam tangki, nggak ada. Kenapa? Risiko kematian. Kematian kalau risiko Pak, itu bahaya klaim asuransinya lebih besar dibandingkan kecelakaan.
Jadi untuk mengurangi risiko kematian pada awak kapal itu ya weldingnya di luar. Tapi nggak mungkin Pak welding di luar. Alasannya apa? Karena posisi tangkinya bocornya di bawah air. Padahal kecil loh, bocor kecil loh, tapi di bawah air. Kan mau nggak mau kan kita masuk ke dalam tangki. Sebenarnya kapal itu harus dock. Ya kan? Ini karena nggak bisa dock, karena biaya dock kan mahal Pak. Biaya dock itu kalau nggak salah hampir mendekati 1/4 biaya dari operasional kapal. Ya, jadi sangat bahaya, sangat pertama kerugian pemberian operasional kalau dock itu. Satu hari aja dihitung Pak, kalau kapal tidak operasional dia rugi. Sedangkan dock itu makan waktu sampai sebulan. Karena bocoran kecil Pak. Ya, makanya rata-rata kalau orang mau welding atau mau apa, kapalnya biasa welding di laut, di tengah, di tepi pantai, di luar dermaga. Misalnya bocornya Pak, contoh, bocornya di sebelah tangki sebelah kanan, itu dimiringkan tangkinya, jadi dinaikkan lambungnya agar jangan sampai dia naik ke permukaan, atau dia pakai balas belakang dikasih full, kapal dongaknya gede gini, jadi tangki itu bisa dilas di dalam, ya, di dalam dilas untuk menyumbat yang bocor. Kalau tidak bisa, ya mau nggak mau dia harus mengakali jangan sampai kapal naik dock, karena kalau naik dock operasional akan stop dan dia akan mengalami kerugian beberapa jam. Dan stop charter, kalau kapal stop charter otomatis dia tidak bisa dapat income. Ya, income-nya stop. Kenapa? Karena kapal off air, bukan on air, off air. Kalau off air otomatis kontraknya selesai. Makanya rata-rata kalau perusahaan dia mau di on hire, mau dikontrak, dia mesti dapat kapal yang baru. Dia nggak mau pakai kapal second. Kenapa? Kalau kapal second terjadi kerusakan dalam operasional, dia kena klaim untuk ganti rugi. Sama kayak sekarang nih Pak. Kalau Bapak pengen tahu bis busway ini Pak, sekarang rata-rata dikontrak sama MDKI. Perusahaan harus mengeluarkan mobil yang bagus, pokoknya yang baru. Lewatnya 5 tahun dia harus diganti mobilnya. Kenapa? Kalau bis ini mogok, dia kena tuntut balik. Dituntut balik sama DKI, DKI. Mau nggak mau busway-nya ditarik. Dan dia tidak akan dapat job tender lagi pada saat dia mengalami kerusakan pada armadanya. Sama juga kapal. Kapal kalau dia rusak armadanya dalam operasional on hire, maka dia perusahaan itu tidak akan dapat lagi tender baru. Seperti misalnya dia tender masuk ke Pertamina. Pertamina maunya, pokoknya saya nggak mau tahu kapalmu Anda harus bagus. Kalau kapal Anda mengalami operasional bocor atau mengalami kendala rusak di perjalanan kontrak, Anda saya stop. Itu sanksinya Pak. Sanksinya karena dia sistemnya, kalau dia stop operasional, dia diklaim balik, dia harus ganti rugi. Makanya kalau perusahaan mau ngambil tender gitu, dia mikir dulu 2 kali. Nah, mikir 2 kali. Mau dia harus bisa menyiapkan armadanya yang baru. Oke Pak, ini karena waktunya udah mau habis ya Pak, jadi itu aja yang saya bisa jelaskan dari pembicaraan ini. Kalau ada bertanya silakan Pak, karena kita nih stempelnya tinggal berapa menit lagi, berapa detik lagi untuk ke depannya. Yang mau bertanya silakan Pak, waktu kita cuma tinggal 5 menit Pak ya, 3 menit kita untuk bertanya. Kalau tidak bertanya itu ya yang bisa saya sampaikan dalam pembicaraan materi penanganan maupun ini Pak. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, kita tunggu Pak 3 menit ya Pak ya. Nah, waktunya cuma sedikit lagi nih Pak, silakan. Ya gimana? Ya jam 4 boleh, nanti jam 18 itu jam 4 itu buat pengetahuan di grup aja. Di grup bahwa saya sudah melaksanakan pembelajaran itu kan dari jam 8 start sampai jam 4 sore. Jadi kalau Anda kirim sampai jam 5 jam 6 saya harus terima, karena yang dibayar itu saya dibayar sama STP itu jam 8 sampai jam 4.
Tapi saya kasih toleransi kepada Anda sampai pukul 5 atau pukul 6, 18.00. Itu aja Pak, nggak apa. Jadi nanti Anda bisa kirim ke saya, ya kirim ke saya sampai pukul 18.00. Karena toleransi saya dikasih STP cuma sampai jam 4 sore. Lewat jam 4 sore saya dibayarnya sampai jam 4 sore, tidak masalah. Yang penting Anda kirim aja. Sebabnya saya laporan nanti di STP itu laporan ini semua hari ini diklat itu jam 19 kita sudah lapor masuk ke ruangan mereka. Jadi kalau Anda melewati jam itu saya bingung mau ngabsennya gimana, ya kan? Apa saya coret apa enggak kan gitu. Jadi Anda usahakan sampai pukul 18.00 harus sudah masuk japrikan saya. Lembarannya japri ke saya, jangan ke grup. Kalau ke grup nggak bisa, nanti dianggapnya Anda tidak disiplin. Makanya kan pernah saya karena bising sama kawan-kawan nih peserta. Kalau bisa kirimnya jangan ke grup karena itu dimonitor. Kalau lewat dari jam 4 ya kan otomatis nih orang nggak disiplin. Tapi karena dengan saya japri ke saya, otomatis kan bisa saya tutup Anda ini mengirim laporannya, karena saya yakin Anda mungkin kendala di mana saya nggak tahu, tapi Anda bisa saya kasih toleransi 2 jam gitu. Ya, jadi yang penting Anda kirim ke saya sampai pukul 18.00. Cuma batas waktu saya toleransi dikasih stick itu cuma sampai jam 4. Tidak ada jam 5, nggak ada jam 4. Pembelajarannya jam 8 sampai jam 4 gitu. Nah, itu aja ya Pak ya yang saya kasih jelasan dari sini. Terima kasih Pak atas sesinya. Kalau tidak lagi pertanyaan, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi tatap muka. Karena ini sebenarnya Zoom-nya ini sebenarnya udah habis Pak. Zoom ini sebenarnya sudah tidak ada kalau Bapak pengen tahu. Karena tanggal 23 Maret yang lalu Pak, tanggal 23 Maret itu sebenarnya kita sudah tatap muka. Habis Lebaran itu sudah tatap muka. Cuma karena ini persiapannya tatap muka belum ada pemberitahuan, itu pemberitaan itu tidak dilanjuti. Saya juga nggak ngerti. Sebenarnya Zoom ini udah nggak ada semua, harus tatap muka. Cuma ini masih ada toleransi dari state untuk kalian. Anda masih dianggap masih bisa Zoom. Sebenarnya nggak boleh. Dari Departemen Pendidikan Nasional itu semuanya harus tatap muka. Tapi karena ini iklat ini di bawah naungan Kementerian Perhubungan, itu masih ada toleransi. Masih belum ada istilahnya, ini belum masuk ke dalam ranahnya Diknas. Karena Diknas itu cuma untuk kemahasiswaan taruna yang dia tangkap. Tapi kalau untuk diklat ini masih bisa Zoom. Itu Pak ya, paham Pak ya? Jadi saya bisa jelasin di sini bahwa Zoom ini sebenarnya nggak ada, tapi ini masih ada toleransi dari Kementerian Perhubungan. Gitu. Masih dikasih toleransi. Ya, oke Pak ya. Terima kasih atas atensinya. Yang udah habis atensinya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja untuk Anda dan sukses untuk Anda. Ya, makasih.